Washington cukup sering membuat kejutan dengan keputusannya terkait Ukraina. Di satu sisi, Elon Musk menolak memberikan Ukraina akses untuk menggunakan satelit Starlink guna melakukan serangan ke dalam wilayah Rusia. Di sisi lain, pada hari yang sama, hanya berselang beberapa jam, Senat Kongres AS dengan 86 suara berbanding 11 menyetujui undang-undang tentang sanksi sangat keras terhadap Rusia. Dan ini terlihat seperti ini. Seorang miliarder menahan bantuan teknologi untuk Ukraina, sementara seluruh Senat Amerika hampir dengan suara bulat memilih untuk memberikan tekanan keras pada Moskow. Seperti yang Anda pahami, paralel ini sangat mencolok. Namun sebenarnya, kedua peristiwa ini perlu dianalisis untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan pertahanan Ukraina dan tekanan terhadap Rusia. Karena penolakan penggunaan Starlink di atas wilayah Rusia memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi Ukraina, sedangkan sanksi yang disetujui di Senat dan jika juga disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akan memiliki konsekuensi yang sangat buruk bagi Rusia. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari kalian. Jadi, mari kita mulai dengan cerita tentang Starlink. Menurut majalah The Atlantic, Kiev, alih-alih rudal pencegat Amerika Patriot yang stoknya menipis karena perang di Iran, ingin menggunakan satelit Starlink untuk menyerang peluncur rudal Rusia. Jauh di dalam wilayah Federasi Rusia, katanya daripada bertahan dari serangan rudal balistik Rusia yang sudah berada di atas Ukraina, lebih baik melacak dan menghancurkan peluncur rudal itu sendiri. Peluncur rudal balistik itu sendiri, namun untuk melakukan itu, drone Ukraina yang sama harus memiliki koneksi di atas wilayah Rusia yang tidak bisa diganggu oleh Rusia. Namun saat ini, seperti yang Anda tahu, Starlink di atas Rusia sama sekali tidak berfungsi. Dan sekarang, Ukraina meminta Elon Musk untuk membuka akses terminal dan satelit Starlink di atas wilayah Rusia. Namun, pemilik perusahaan SpaceX Elon Musk menolak memberikan kesempatan seperti itu kepada angkatan bersenjata Ukraina. Dan menurut narasumber dari media Atlantic, dengan permintaan untuk mengizinkan Ukraina terhubung ke satelit Starlink di atas wilayah Rusia yang diakui secara internasional, Ukraina kembali mengajukan permintaan tersebut. Elon Musk terus dihubungi oleh mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov yang pada awal tahun ini telah mencapai kesepakatan dengan miliarder tersebut untuk memblokir sistem bagi pasukan Rusia. Dicatat bahwa Fedorov melakukan ini secara diam-diam karena pada bulan Juli, Volodymyr Zelensky tanpa penjelasan tiba-tiba memecatnya dari jabatan Menteri Pertahanan. Namun, meskipun sudah banyak upaya, hingga saat ini belum ada keputusan positif. Dan permintaan dari Fedorov sendiri sekarang sudah tidak seberat ketika dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Elon Musk menegaskan perlunya perjanjian damai dan menyatakan adanya risiko eskalasi perang jika diizinkan melakukan serangan ke dalam wilayah Rusia dengan menggunakan satelit Starlink. Saat ini, pasukan Ukraina hanya dapat menyerang target Rusia menggunakan sistem Starlink hanya di dalam wilayah Ukraina yang diakui secara internasional, termasuk Crimea dan wilayah-wilayah yang diduduki. Dan konteks penolakan Elon Musk ini juga sangat penting. Sebelumnya diketahui bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama pertemuan di Gedung Putih pada 28 Juli secara langsung meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengizinkan militer Ukraina menggunakan Starlink untuk mengarahkan drone Ukraina saat melakukan serangan terhadap target jauh di dalam wilayah Rusia, agar Presiden Amerika bisa mempengaruhi temannya Elon Musk. Jadi ini bukan soal inisiatif pribadi, melainkan masalah yang bahkan sudah dibahas di tingkat tertinggi. Dan tampaknya Elon Musk bertindak sebagai pusat pengambilan keputusannya independen, tidak langsung tergantung pada posisi Gedung Putih. Atau mungkin Donald Trump juga memutuskan bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan. Selain itu diketahui juga bahwa Elon Musk bahkan menolak untuk bertemu dengan Vladimir Zelensky ketika dia berada di Washington. Sekarang mari kita bahas lebih rinci mengapa Ukraina benar-benar membutuhkan Starlink untuk melakukan serangan dan bukan sesuatu yang lain.
Salah satu pendiri perusahaan pertahanan Ukraina Firepoint, Denis Tillerman, menyatakan bahwa melengkapi drone dengan modul Starlink akan memungkinkan untuk menyerang target bergerak di Rusia dengan lebih akurat. Seperti peluncur rudal balistik yang langsung dipindahkan setelah serangan. Saat ini, menurut Tillerman, komunikasi satelit dari SpaceX digunakan untuk menciptakan zona serangan di sepanjang seluruh garis depan. Namun berkat penggunaan sistem ini di dalam wilayah Rusia, zona serangan bisa diperluas hingga 500 km. Bahkan secara potensial bisa sampai ke Siberia. Artinya, yang dipertaruhkan adalah perluasan kemampuan tempur secara nyata dari zona terbatas di garis depan menjadi hampir seluruh wilayah Eropa Rusia yang kotor dan mungkin bahkan lebih jauh lagi. Itulah sebabnya penolakan Elon Musk adalah keputusan yang secara langsung memengaruhi. Sejauh mana, dan yang penting, seberapa tepat Ukraina dapat menyerang infrastruktur militer musuh. Sekarang Ukraina, seperti yang Anda pahami, tidak lagi meminta rudal, tidak meminta drone. Kami tidak membutuhkan izin untuk menggunakan ATACMS di wilayah Rusia. Ingat bagaimana perdebatan itu terjadi saat Joe Biden, bolehkah rudal ATACMS digunakan untuk menyerang Belgorod? Tidak, sekarang kami sudah punya sendiri. Semuanya, baik rudal maupun drone, tetapi Ukraina tidak memiliki akses komunikasi di wilayah Rusia. Intinya adalah, untuk target tetap seperti kilang minyak atau gudang wildberries, menyerang jauh lebih mudah. Karena itu adalah target tetap. Semua orang tahu koordinatnya, di mana lokasinya, dan melacaknya tidak terlalu sulit. Tapi untuk peluncur rudal balistik yang memang berpindah-pindah tidak bisa diserang tanpa pelacakan dan penentuan posisi satelit. Sikap Elon Musk sendiri soal ini sebenarnya bukan hal baru dan cukup konsisten harus diakui. 2 minggu lalu dalam wawancara dengan The Economist, dia menyatakan bahwa Rusia sepertinya tidak akan menarik pasukannya dari Ukraina, dan perang hanya bisa dihentikan setelah ada konsesi kepada Moskow. Nah, dia memberi isyarat bahwa sebaiknya Donbas diserahkan saja kepada orang Rusia liar itu dan perang akan selesai. Dan ini bukan pertama kalinya dia menolak seperti itu, saya ingatkan bahkan sejak tahun 2022. Karena kekhawatiran akan eskalasi nuklir. Karena dia takut bahwa Putin konon akan menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina, dia menolak memberikan Kiev kesempatan untuk menggunakan Starlink dalam serangan terhadap kapal-kapal Rusia di Crimea. Jadi, logika untuk tidak memberikan alat yang bisa memicu eskalasi adalah posisi yang konsisten dari Elon Musk selama seluruh perang skala penuh ini. Nah, secara paralel, di Washington juga diambil keputusan yang positif untuk Ukraina. Majelis Tinggi Kongres Amerika Serikat, yaitu Senat, pada hari Jumat dengan 86 suara berbanding 11, mengesahkan undang-undang tentang apa yang disebut sanksi neraka terhadap Rusia yang disiapkan oleh Senator Lindsey Graham yang meninggal pada bulan Juli. Pengesahan akhir terjadi setelah berbulan-bulan menunggu dan negosiasi dengan Gedung Putih. RUU tersebut dinamai ulang untuk menghormati penulis utamanya, almarhum Senator Graham, yang meninggal secara mendadak bulan lalu. Lindsey Graham mengerjakan dokumen tersebut bersama senator dari Partai Demokrat Richard Blumenthal. Jadi ini adalah RUU bipartisan yang sekarang dinamai untuk menghormati Graham yang telah wafat. Menurut dokumen tersebut, yang sekarang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan, setelah itu akan diajukan kepada Donald Trump untuk ditandatangani. AS akan dapat memberlakukan tarif hingga 100%. Terhadap 5 negara teratas pembeli minyak dan gas Rusia, di mana porsi sumber energi Rusia dalam impor mereka melebihi 15%. India dan Tiongkok termasuk dalam definisi ini. Tarif juga diberlakukan untuk negara-negara yang membantu Rusia menghindari sanksi. Ekspor Rusia ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 500% yang terkenal itu. Sanksi pribadi sesuai undang-undang diberlakukan terhadap Vladimir Putin, anggota pemerintahan, dan pimpinan aparat keamanan Federasi Rusia. Sanksi juga berlaku untuk semua proyek LNG Rusia, yaitu proyek-proyek pengambilan gas alam cair. Proyek energi di Arktik, Armada Bayangan. Kapal-kapal yang digunakan untuk melakukan alih muat minyak, gas, dan batu bara di laut, serta terhadap orang-orang yang menjual kapal tanker kepada Kremlin. Selain itu, ini belum semuanya. Sebenarnya daftarnya sangat menarik.
Selain itu, sanksi yang sangat berat juga dikenakan pada Bank Sentral Federasi Rusia dan sistem bank-bank milik negara yang menjadi tulang punggung seperti Sberbank, VTB, dan Gazprombank. Dan di sini ada satu detail penting yang terpisah. Ini menjelaskan mengapa yang diadopsi adalah undang-undang, bukan sekadar dekret presiden lagi. Ini adalah tingkat tekanan yang benar-benar berbeda. Dan Vladimir Putin, bank-bank milik negara, dan Bank Sentral Federasi Rusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka semua sebelumnya juga sudah dikenai sanksi. Namun, sanksi-sanksi itu diberlakukan melalui dekret eksekutif oleh Presiden Amerika Serikat. Namun sekarang, jika undang-undang tentang sanksi yang sangat keras ini disahkan di Dewan Perwakilan, semua sanksi tersebut akan memiliki status sebagai undang-undang. Apa bedanya? Sebenarnya perbedaannya sangat mendasar. Itu berarti, jika undang-undang ini disahkan, hanya Kongres yang bisa mencabut sanksi tersebut. Artinya, bahkan jika Donald Trump sendiri memperlakukan sanksi-sanksi ini sesuai dengan undang-undang tentang sanksi yang sangat keras, namun kemudian karena suatu alasan dia ingin melonggarkannya, dia tetap membutuhkan persetujuan dari para legislator untuk itu. Bukan hanya dengan dekret baru saja. Jadi, dulu bagaimana? Trump misalnya bisa memperlakukan sanksi yang sama terhadap misalnya Bank Sentral Federasi Rusia. Sebulan kemudian berubah pikiran dan cukup dengan satu perintah membatalkannya. Sekarang tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Sekarang harus kembali mengajukan ke Kongres agar Kongres yang mencabut sanksi-sanksi tersebut. Para ahli menilai dampak ekonomi bagi Rusia cukup serius. Pengetatan sanksi terhadap bank sentral dan bank-bank milik negara dapat menyebabkan terhambatnya pasokan uang tunai dolar dan euro ke Rusia. Dan saat itu, di pasar domestik bisa terjadi kekurangan mata uang asing tunai, karena bank-bank Rusia hampir tidak mungkin lagi mendapatkannya secara legal. Pada akhirnya, hal ini bisa memaksa bank sentral untuk memberlakukan pembatasan dalam pembelian dolar tunai. Dan jika sanksi serupa juga diberlakukan oleh Uni Eropa, pembatasan ini juga akan berlaku untuk mata uang euro. Selain itu, bank sentral Rusia juga akan lebih sulit untuk membeli misalnya yuan non-tunai. Artinya, ini juga akan berdampak pada mata uang Tiongkok. Kenapa? Karena bagian akhir dari pembelian tersebut hingga saat ini masih dilakukan dalam dolar. Pembayaran kepada eksportir dan importir Rusia oleh mitra luar negeri juga akan menjadi jauh lebih rumit. Jadi pada kenyataannya Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa saja berkata, jadi sekarang tidak boleh lagi melakukan transaksi dengan orang Rusia dalam dolar dan euro. Jika mereka ingin membeli yuan non-tunai, juga akan ada masalah. Kami memblokir semua yang bisa diblokir, agar makhluk-makhluk liar dan kotor ini benar-benar terisolasi semaksimal mungkin. Ini adalah situasi di mana uang ada, tapi kamu tidak bisa membeli apapun dengan uang itu. Atau kamu punya barang, tapi kamu tidak bisa menjualnya, karena orang lain tidak bisa memberimu uang, karena aksesmu ke uang itu benar-benar dilarang. Itulah sebabnya sanksi ini sangat berat. Dan jika kita gabungkan kedua berita ini, maka paralelnya sangat jelas. Di satu sisi, ada alat teknologi konkret, Starlink, yang mampu secara drastis memperluas kemampuan Ukraina untuk menyerang infrastruktur militer di dalam wilayah Rusia, tetap diblokir. Keputusan satu orang, yang secara terang-terangan mengatakan, kemenangan Ukraina secara militer tidak mungkin, harus ada konsesi sebesar-besarnya kepada Moskow. Ini tentang Elon Musk. Di sisi lain, pada hari yang sama, lembaga legislatif Amerika hampir dengan suara bulat mengesahkan salah satu paket tekanan ekonomi paling keras terhadap Rusia selama perang ini. Di sana ada bea masuk hingga 500. Untuk ekspor Rusia, sanksi pribadi terhadap Putin, sanksi terhadap bank sentral, dan seterusnya. Dan semua ini ditetapkan pada tingkat undang-undang, bukan hanya perintah presiden. Dan di sini muncul kontras yang menarik dalam pendekatan soal bagaimana Rusia bisa dan memang harus ditekan. Alat militer, tuas teknologi seperti Starlink ini diblokir dengan pertimbangan, seperti yang dikatakan Elon Musk, agar tidak memperburuk perang ini dengan cara apapun. Jangan memprovokasi eskalasi apapun kalau Putin tiba-tiba menggunakan senjata nuklir taktis. Sedangkan tuas sanksi ekonomi justru diperkuat semaksimal mungkin dan diatur oleh undang-undang. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika Trump harus memutuskan apakah akan menandatangani undang-undang atau tidak, apakah dia akan mengikuti logika Elon Musk atau logika para senator dan anggota Kongres? Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini.
Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.